Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pangestu dengan NIM 52004111056. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara pengerjaan soal UTS ini dengan menggunakan data herd atau herd failure prediction dataset atau dataset mengenai prediksi gagal jantung. Nah, dataset ini memiliki 12 atribut, yaitu pertama umur, dua kelamin, ketiga itu tipe sakit jantungnya, keempat itu mengenai tekanan darah, atribut kelima itu jumlah kolesterol, keenam itu jumlah kandungan gula darah, ketujuh itu mengenai hasil tes elektrokardiogram, terus kedelapan itu mengenai maksimal detak jantung, 9 itu tingkat mengalami kesetresan saat melakukan olahraga atau tidak. Outpeak itu mengenai jumlah maksimalnya itu seberapa sering mengalami ini. Terus kemudian ini tipe-tipenya itu sloping, flat, down sloping, dan ke-12 mengenai memiliki penyakit jantung atau tidak. Nah, di sini saya akan mulai dulu. Nah, ini ke-12 atributnya sudah ada dengan jumlah datanya itu 918, itu sudah memenuhi dari batas minimalnya 750 baris. Di sini pertama saya akan menggunakan operator select attribute untuk memilih atribut mana saja yang akan digunakan, karena tidak akan semuanya dipilih. Ini saya pertama akan memilih attribute age, terus chest pain type, tipe sakit jantung, kemudian kelamin, dan ini memiliki sakit jantung atau tidak. Nah, setelah itu saya akan menggunakan itu. Nah, ini yang akan digunakan sebagai label atau yang akan dihitung. Pertama, kita perlu mengubah dulu dari angka 0101 menjadi true atau false, itu menggunakan operator ini. Kita akan subset, pilih heart disease. Nah, false true. Setelah itu kita akan menggunakan operator set row untuk mengubahnya menjadi label. Pertama, heart disease ini menjadi label, jalankan. Nah, setelah itu menggunakan operator split data sebanyak 70% banding 30%. Split data ini untuk mengubahnya menjadi data pelatihan dan data uji. 0 30 banding 30. Oke. Kita akan coba. Terus ini merupakan data pengujian dan ini data latihan. Akan saya masukkan saja menjadi sebuah subproses. Setelah itu menggunakan metode naive Bayes, bukan operator naive Bayes ini. Kita akan putuskan dulu. Nah, setelah masukkan operator naive Bayes, kita akan masukkan apply modelnya. Ini hubungkan. Kemudian akan masukkan performance untuk operator performance untuk melihat persentase akurasinya. Masukkan, ini akan kita hubungkan dengan kemudian data setting akan dimasukkan. Nah, di sini bisa dilihat merupakan prediksinya, dan ini tingkat confidence-nya. Nah, ini performance akurasinya 77% benar. Ya, lumayan.
lumayan lah. Terus kemudian di sini statistik mana itunya naif base ya. Nah, di sini kita pasangkan remote-nya. Nah, di sini setelah itu kita bisa melihat hasil dari naif base ini. Misalnya dari attribute kelamin misalnya. Nah, bila labelnya itu false atau tidak memiliki sakit jantung, maka 64% itu benar. 64% itu tidak memiliki penyakit sakit jantung, dan untuk kelamin laki-laki, dan 35% untuk kelamin perempuan. Sedangkan bila labelnya itu true atau memiliki sakit jantung, nah untuk yang pria itu 91% memiliki sakit jantung dan 9% tidak memiliki sakit jantung untuk perempuan. Di sini. Terus setelah itu modifikasi hasil performanya itu seperti 77% akurat, namun tidak terlalu itu ya, lumayan lah. Terus kemudian kita modifikasi agar lebih dari 77% ya. Kan saya end dulu untuk melihatnya. Nah, setelah beberapa menit tadi off kamera, saya berhasil meningkatkan persentase performansnya dari 76% menjadi 81% gitu. Nah, caranya itu pertama tadi dengan menghubungkan output ini ke dalam output apply model ini. Bila kita dihilangkan, misalnya kita akan menggunakan ini seperti yang sebelumnya, maka tingkat akurasinya menurun. Dengan menambahkan ini ke sini, tingkat akurasinya jadi meningkat. Nah, selain itu tadi itu saya menambahkan atribut baru, yaitu fasting BS, atau dalam ini fasting BS itu merupakan jumlah kandungan gula darahnya itu seberapa banyak, dan juga mengubahnya menjadi binominal atau dalam bentuk true or false. Nah, false atau true. Bila false itu maka kandungan gula darahnya itu di bawah 120 mg, sedangkan bila true fasting base-nya berarti kandungan gula darahnya itu berada di atas 120 mg. Nah, dengan itu untuk speed data tetap 0,20. Ini heart disease. Nah, dengan begitu saya mencapai akurasi dari 76% menjadi 81%. Ini merupakan tingkat penaikannya lumayan besar. Nah, di sini juga bisa dilihat parameter baru. Misalnya fasting atau tekanan darahnya itu berada di bawah 120 mg, false-nya itu 88%, dan value true tapi labelnya itu 111%. Segini ya. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.